Shalom kasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Hari-hari yang lalu kita dalam menjalani hidup keimanan mungkin masih mengalami perasaan kecewa. Bahkan perasaan tersebut sampai saat ini masih terjadi. Pendengar renungan melekat dalam Tuhan, saya berharap melalui renungan ini kita dipulihkan dan mengerti mengapa hal itu terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu pada hari ini ketika kami diberikan kesempatan yang indah untuk kami mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah kami dibawa mengerti. Bahkan ketika kami menerima firman ini, kami dipulihkan sehingga mengalami satu hal yang lebih baik dan lebih baik dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun kami supaya kami memahami apa arti kehidupan yang kami sedang alami pada saat ini. Biarlah hati kami menjadi pulih dan tidak mudah menjadi kecewa dalam menghadapi persoalan demi persoalan yang kami sedang geluti. Tuhan, sekali lagi bukakan hati dan pikiran kami agar firman-Mu mencerahkan dan membawa kami semakin mengerti tentang rencana-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kekecewaan bukanlah akhir segalanya. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Lukas pasal 7 ayat 23. Demikian firman-Nya, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kekasih Kristus, sebagian besar di antara kita pernah mengalami kehidupan yang sulit untuk diterima, sehingga kita pun akan mulai bertanya-tanya, kenapa harus hal-hal semacam ini dan kenapa harus aku? Padahal kita menilai bahwa kita sudah setia dalam mengiring Tuhan dan sepertinya sudah hidup benar. Tetapi mengapa mendapatkan cobaan yang datang bertubi-tubi? Bila kehidupan sudah seperti ini, seharusnya tidak sepantasnya mendapatkan kehidupan yang sulit. Persoalan hidup seperti ini memang sulit untuk diterima, tetapi ini bukan akhir dari segalanya. Setiap kita menghadapi permasalahan hidupnya masing-masing, baik itu krisis keuangan, rumah tangga, kematian, perceraian, kekerasan, penyakit, dan bencana alam. Dari permasalahan yang dialami hanyalah sebatas masalah, dan tentunya hal ini terjadi dalam hidup kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan dalam menyelesaikannya pun itu tergantung cara pandang kita dalam mengatasinya. Satu hal yang harus kita percayai bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dalam Yesaya 58 ayat 11 mengatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sekalipun ayat firman Tuhan berkata demikian, banyak anak Tuhan memiliki perasaan kecewa. Mungkin kepada orang tuanya, saudaranya, pasangannya, diri sendiri, bahkan kecewa kepada Tuhan. Ingat, kekecewaan bukanlah akhir segalanya. Kecewa adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita meresponi kekecewaan tersebut. Dalam Alkitab, dua tokoh yang mengalami kekecewaan, namun mereka berdua memiliki respon yang berbeda. Tokoh yang pertama adalah Saul, dianggap sebagai seorang pahlawan oleh rakyatnya. Namun kebanggaan Raja Saul tersebut terusik ketika muncul Daud. Daud adalah seorang remaja yang masih sangat muda. Namanya mulai ramai dibicarakan semenjak keberaniannya membunuh Goliat, raksasa dari bangsa Filistin. Selain itu, setiap kali Daud maju berperang, dia selalu menang. Rakyat Israel memuji Daud melebihi mereka memuji Saul. Terhadap hal tersebut, Saul menjadi kecewa dan iri terhadap Daud sehingga dia berupaya untuk membunuhnya. Tokoh yang kedua adalah Yusuf. Banyak mengalami kekecewaan, mulai dari peristiwa ia dianiaya dan dijual menjadi budak oleh saudara-saudaranya. Ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, ia dikecewakan oleh tuannya yang memfitnahnya dan menjebloskannya ke penjara. Saat di penjara, Yusuf dikecewakan oleh juru minum raja yang melupakannya selama 2 tahun setelah mimpi yang diartikan oleh Yusuf terwujud. Dua tokoh, Saul dan Yusuf, berbeda dalam menghadapi rasa kecewa.
Yusuf tidak membiarkan kekecewaan menguasai dirinya. Yusuf memilih respon yang benar. Ia tidak menyimpan kepahitan dan sakit hati. Ia memilih mengampuni, sebab ia melihat dari sudut pandang Allah bahwa semua yang terjadi adalah untuk menggenapi rencana Tuhan yang besar. Jadi, ketika kita belum meraih jalan kemenangan dalam hidup kita, janganlah mudah mengalami kekecewaan, karena itu bukanlah akhir segalanya. Peristiwa yang terjadi dalam hidup kita jangan membuat kita menjadi kecewa, karena itu hanyalah penundaan. Penundaan bukanlah akhir dari segalanya, karena apa yang tidak dapat kita nikmati hari ini, mungkin saja kita dapat memiliki dan menikmati di kemudian hari. Bila kita memiliki pandangan seperti ini, kita juga dapat mengantisipasi bila hal tersebut datang di kemudian hari. Jadi, dengan adanya penundaan berarti kita mempunyai waktu untuk merencanakan dan hendaknya menjadi semangat bukannya kecewa. Mari kita kembali kepada pengalaman Yusuf. Sekalipun banyak mengalami penundaan dalam meraih jalan untuk mencapai impiannya sebagai kemenangan, tetapi Yusuf tidak menjadi kecewa. Hal ini terlihat dari apa yang diucapkannya kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 50 ayat 19-21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Berarti kekecewaan bukanlah akhir segalanya. Kasih Kristus, agar tidak menjadi kecewa saat kita belum meraih jalan kemenangan, kita harus tetap menceritakan setiap persoalan yang kita hadapi kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar dan menerima permohonan kita, tercatat dalam Mazmur 6 ayat 10. Mari tetaplah berharap pada Tuhan, karena harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik akan menjadi sia-sia. Amsal 10 ayat 28. Karena itu janganlah mudah untuk kecewa, sebab kekecewaan yang dialami bukanlah akhir dari segalanya. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Engkau telah memperbarui iman percaya kami, bahkan kerohanian kami semakin kuat di dalam Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak mudah menyerah, kami tidak mudah mundur, kami juga tidak mudah kecewa, karena itu bukan segala-galanya, itu bukan akhir dari segalanya Tuhan. Ketika kami mendengarkan renungan pada hari ini, kami dikuatkan, kami diteguhkan bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau akan membaharui kekuatan kami, Engkau juga akan memimpin kehidupan kami seperti taman yang diairi air dengan baik, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itulah Engkau, Tuhan pencipta alam semesta yang sangat dahsyat dan luar biasa. Engkau telah merancang kami menurut gambar dan rupa-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini. Kami tetap yakin dan percaya. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan